Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis yang terakhir, yaitu Profitability Index, dan akan memaparkan mengenai Break-Even Point, Profitability Ratio, dan Benefit Cost Ratio. Nah, yang pertama, Profitability Index merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Dan selanjutnya, yang kedua yaitu Break-Even Point atau BEP. Merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. Nah, yang ketiga yaitu profitability ratio atau PR, digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya profit margin atau PM, earning power atau EV, return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya, benefit cost ratio atau disingkat menjadi BC merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau lebih dari 1, proyek itu visible. Nah, kalau BC ratio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal. Maksudnya marginal itu tidak rugi dan tidak untung. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan rumus untuk menghitung PI atau Profitability Index, BEP atau Break-Even Point, PR atau Profitability Ratio, dan BCR atau Benefit Cost Ratio. Nah, untuk PI atau Profitability Index, kita masih dalam kasus yang kemarin. Nah, yang ini. Untuk memilih antara mesin A dan mesin B. Pertama, kita membuat tabel seperti ini. Nah, kita membuat tabel seperti ini, lalu kita isi. Nah, untuk mesin A, initial investment-nya kita input saja. Kita input saja dari soal. Untuk mesin A, 28 juta. Dan tingkat bunganya 15%. Nah, sedangkan untuk mesin B, initial investment-nya yaitu 32 juta. Kita input saja sama seperti yang mesin A. Lalu tingkat bunganya 15%. Nah, untuk menentukan cash inflow mesin A, kita input saja dari yang kemarin sama dengan input dari NPV mesin A. Cash inflow, kita kunci, lalu enter. Nah, kita tarik saja ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Dan yang selanjutnya untuk menentukan diskon vektor, kita menggunakan rumus sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah bunga. Kita kunci kurung tutup. Mohon maaf. Kita kunci kurung tutup pangkat tahun pertama. Nah, kita tarik saja ke bawah. Dan yang selanjutnya untuk menentukan present value, menggunakan rumus sama dengan cash inflow dikali diskon vektor. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tarik saja ke bawah. Nah, untuk menentukan total present value, kita langsung saja ke AutoSum. Langsung saja ke AutoSum. Nah, lalu enter.
untuk menentukan cash inflow dari mesin B, kita input saja dari NPV mesin B. Nah, lalu enter. Kita tarik saja ke bawah. Dan selanjutnya untuk menentukan diskon vektor menggunakan rumus sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah bunga. Kita kunci. Kurung tutup, pangkat tahun pertama. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tarik saja ke bawah. Dan yang selanjutnya untuk menentukan total present value, kita menggunakan rumus sama dengan cash inflow dikali dengan diskon vektor. Nah, kita tarik saja ke bawah. Nah, untuk menentukan total present value sama seperti yang mesin A, kita langsung saja ke AutoSum. Lalu enter. Nah, untuk menghitung nilai sisa XDF tahun kelima, kita menggunakan rumus sama dengan 5E6 karena itu 5 juta dikali kurung buka 1 ditambah bunga kurung tutup pangkat 5. Kenapa 5? Karena tahun kelima. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan menghitung PI, Profitability Index untuk mesin A dengan rumus total present value sama dengan total present value dibagi dengan initial investment. Nah, hasilnya 1,71 untuk mesin A. Nah, untuk menghitung profitability index untuk mesin B sama dengan total present value dibagi dengan initial investment mesin B. Nah, hasilnya untuk mesin B 1,27 dan kita bandingkan. Nah, di sini PI mesin A jauh lebih besar dibandingkan dengan PI mesin B. Nah, untuk mesin A profitability indexnya 1,71, sedangkan untuk mesin B profitability indexnya 1,27. Nah, kesimpulannya untuk analisis dipilih mesin A karena lebih unggul dari payback period, net present value, internal rate of return, dan yang tadi yang terakhir profitability indexnya lebih unggul mesin A. Nah, jadi saya memilih mesin A. Nah, selanjutnya saya akan melakukan analisis BEP atau break even point. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Dengan kasus di sini PT Nusantara telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta rupiah dan biaya variabel sebesar 2.500.000 rupiah. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, di sini ada kita menghitung analisis BEP. Sudah dibuat tabelnya ya seperti ini. Nah, lalu kita masukkan saja nominal-nominalnya. Nah, untuk jumlah produk tadi
di dalam kasus itu sebanyak 20.000, kita masukkan saja manual ya. Untuk harga jual per unit itu 250. Dan untuk total penjualan kita menggunakan rumus sama dengan jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Nah, hasilnya 5 juta. Nah, untuk biaya tetap itu 2 juta. Kita masukkan saja manual. Nah, untuk total biaya variabel 2.500.000 rupiah. Nah, untuk biaya variabel per unit sebanyak 125. Sebesar 125. Dan biaya variabel dibanding penjualan kita menggunakan rumus sama dengan biaya variabel per unit atau C12 dibagi dengan harga jual per unit atau C6. Nah, jumlahnya 0,50. Nah, sebelum kita menghitung BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah, di sini sudah tertera rumus BEP. Nah, untuk BEP per unit sama dengan fixed cost dibagi price per unit atau harga per unit dikurangi variable cost per unit. Nah, untuk BEP rupiah sama dengan fixed cost dibagi dengan 1 min variable cost per unit dibagi dengan price per unit atau harga per unit. Nah, kita hitung saja langsung. BEP dalam unit tadi rumusnya biaya tetap sama dengan biaya tetap atau C9 dibagi dengan kurung buka harga jual per unit atau C6 dikurangi dengan biaya variabel per unit atau C12, kita kurung tutup lalu enter. Nah, jumlahnya 16.000 unit. Nah, untuk BEP dalam rupiah kita menggunakan rumus sama dengan biaya tetap dibagi dengan kurung buka 1 min biaya variabel per unit atau C12 dibagi dengan harga jual per unit atau C6, kita kurung tutup. Nah, hasilnya BEP dalam rupiah itu 4 juta. Nah, jadi perusahaan tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian jika jumlah produksi sebanyak 16.000 per unit dan mencapai penghasilan sebesar 4 juta rupiah. Nah, di sini bisa kita buktikan jika kita menghitung total biaya variabel, misal di sini biaya tetapnya 2 juta dan penghasilannya 4 juta rupiah. Nah, jika kita memproduksi 16.000 dikali dengan biaya variabel 125, maka hasilnya 2 juta rupiah. Nah, ditambah dengan biaya tetap sebesar 2 juta, maka totalnya sama dengan penghasilan, yaitu 4 juta rupiah. Nah, bisa dibuktikan bahwa perusahaan itu tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Nah, yang selanjutnya saya akan menghitung rumus profitability ratio atau disingkat menjadi PR. Nah, di sini kasusnya PT Nusantara mempunyai data sebagai berikut. NOI atau laba bersih tahun 2011 sebesar 4 juta, NS atau penjualan tahun 2011 sebesar 24 juta, TA atau total aset tahun 2011 sebesar 15 juta, TI atau total investasi tahun 2011 sebesar 12 juta rupiah. Nah, sementara untuk PT Sentosa, NOI atau laba bersihnya tahun 2011 sebesar 10 juta rupiah, interest sebesar 5% atau tingkat bunganya sebesar 5%, dan tax atau pajak sebesar 10%.
Nah, yang pertama kita menghitung. Nah, di sini dalam kasusnya diminta hitung profit margin, earning power, dan return of investment untuk PT Nusantara dan menyelesaikan rentabilitas modal sendiri untuk PT Sentosa. Nah, yang pertama kita akan menghitung profit marginnya terlebih dahulu. Nah, untuk NOI kita masukkan saja dari soal kasus sebesar 4 juta. Nah, untuk NS sebesar 24 juta. Untuk menghitung profit margin atau PM, kita menggunakan rumus sama dengan laba bersih atau NOI dibagi dengan penjualan atau NS dikali dengan 100%. Nah, hasilnya untuk PM sendiri sebesar 16,7%. Nah, selanjutnya yang kedua, kita menghitung earning power. Untuk NOI, kita input saja dari soal sebesar 4 juta dan TA atau total aset sebesar 15 juta rupiah. Nah, untuk menghitung earning power-nya, kita menggunakan rumus sama dengan NOI dibagi total aset dikali dengan 100%. Nah, untuk earning power sendiri 26,7%. Nah, yang selanjutnya yang ketiga menghitung return of investment. Kita masukkan saja NOI eh, 4 juta rupiah dan total investasinya 12 juta rupiah. Nah, lalu kita menghitung return of investment-nya dengan rumus sama dengan NOI dibagi dengan total investasi dikali dengan 100%. Nah, untuk return of investment sendiri berjumlah 33%. Nah, yang selanjutnya kita menghitung rentabilitas modal sendiri untuk PT Sentosa. Nah, rumusnya yaitu EAT dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 1%. Nah, jadi kita harus mencari EAT-nya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan saja NOI-nya sebesar 10 juta rupiah. Dan interest-nya 5%. Nah, kita hitung EAT-nya menggunakan rumus sama dengan NOI dikurangi kurung buka dikurangi NOI dikali bunga atau interest ditambah NOI dikali tax atau pajak. Nah, hasilnya untuk EAT sendiri sebesar 8.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita menghitung rentabilitas modal sendiri dengan EAT-nya sebesar 8.500.000 dan modal sendirinya sebesar 20 juta. Nah, untuk menghitung rentabilitas modal sendiri, kita menggunakan rumus EAT dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Nah, untuk rentabilitas modal sendiri sebesar 43%. Nah, yang selanjutnya kita ke benefit cost ratio.
Nah, di sini kasusnya, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar, ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, biaya operasional sebesar 20 juta, dan keuntungan proyek per tahun sebesar 126 juta. Dan diminta untuk menghitung benefit atau cost ratio dari proyek tersebut. Nah, yang pertama kita akan menghitung benefit dan cost tetap. Kita masukkan, yang pertama inisial investment-nya sebesar 1 miliar, rate-nya sebesar 5%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30 tahun, biaya operasionalnya sebesar 20 juta. Nah, untuk total biaya kita hitung menggunakan rumus, yaitu sama dengan initial investment dikali sama dengan kurung buka initial investment dikali dengan bunga atau rate kurung tutup ditambah initial investment kurung buka ditambah initial investment dikurangi initial investment kurung buka ya, dikali dengan nilai residu kurung tutup 2 kali dibagi depresiasi ditambah dengan biaya operasional. Nah, untuk total biayanya besar 100 juta. Nah, untuk benefit per tahun atau keuntungan proyek per tahun sebesar 126 juta. Nah, untuk menghitung benefit dan cost ratio tetapnya, kita menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Mohon maaf, ini kurung tutup. Nah, seperti ini. Hasilnya 1,26. Nah, yang kedua, kita menghitung benefit dan cost ratio tidak tetap. Nah, di sini di tabel kita akan menghitung terlebih dahulu sampai tahun ketiga. Nah, di sini kita menentukan bunga bank tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiganya sebesar 8%. Nah, untuk inisial investment-nya sama, yaitu 1 miliar. Kita tarik saja. Maaf ya, harusnya ini dikunci. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk bunga dalam rupiah, kita hitung dengan menggunakan rumus sama dengan bunga bank dikali dengan nilai investasi. Nah,
Hasilnya untuk tahun pertama sebesar 50 juta, tahun kedua 60 juta, dan tahun ketiga 80 juta. Nah, selanjutnya menghitung benefit dan cost ratio tahun pertama, kedua, dan ketiga dari proyek pengairan tersebut. Nah, untuk biaya tahun pertama sama inisial investmentnya 1 miliar, rate-nya, bunganya 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30 tahun, biaya operasional 20 juta. Nah, untuk menghitung total biaya, kita menggunakan rumus sama dengan kurung buka nilai investasi dikali bunga kurung tutup ditambah kurung buka nilai investasi dikurangi nilai investasi dikali nilai residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, hasilnya sebesar 100 juta. Untuk benefit per tahunnya sama ya, 126 juta. Nah, jadi untuk benefit cost ratio-nya kita menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Nah, hasilnya 1,26. Nah, untuk menghitung biaya tahun kedua sama seperti yang tahun pertama. Untuk inisial investmentnya sebesar 1 miliar dan rate-nya 6%. Nilai residunya 10%. Depresiasi 30. Biaya operasional sama dengan 20 juta. Nah, untuk total biayanya kita menggunakan rumus sama dengan nilai investasi dikali bunga ditambah dengan nilai investasi dikurangi nilai investasi dikali nilai residu lalu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, hasilnya untuk biaya tahun kedua total biayanya besar 110 juta rupiah. Nah, untuk benefit per tahunnya sama 126 juta. Untuk benefit dan cost ratio-nya kita menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Nah, untuk biaya tahun keduanya untuk benefit dan cost ratio-nya 1,145.
Nah, selanjutnya untuk menghitung biaya tahun ketiga sama inisial investmentnya 1 miliar, untuk bunganya 8%, nilai residu 10%, dan depresiasinya 30. Biaya operasional 20 juta. Nah, untuk total biayanya kita hitung menggunakan rumus sama dengan nilai investasi dikali dengan bunga lalu ditambah nilai investasi dikurangi nilai investasi dikali dengan nilai residu lalu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, untuk biaya tahun ketiga, untuk total biayanya sebesar 130 juta. Dan selanjutnya untuk benefit per tahunnya sama, 126 juta. Nah, sekarang kita menghitung benefit dan cost ratio-nya dengan menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Nah, untuk biaya tahun ketiga, benefit dan cost ratio-nya 0,969. Nah, jadi benefit cost ratio dari pengairan untuk benefit dan cost tetapnya 1,26, dan untuk benefit dan cost ratio tidak tetapnya untuk biaya tahun pertama 1,26, untuk tahun kedua 1,145, dan untuk tahun ketiga 0,969. Nah, jadi itulah perhitungan untuk menentukan cost ratio. Nah, sekian dari saya mengenai pemaparan profitability index, break-even point, profitability ratio, dan benefit cost ratio. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.